Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila berupa NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, sejarah terbentuknya NKRI. Sejarah terbentuknya NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI oleh pemerintahan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima diledakkan oleh bom atom. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, terjadi peristiwa memilukan yang menimpa Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu ketika kota Nagasaki kembali diledakkan dengan bom atom. Hal tersebut membuat Jepang akhirnya bertekuk lutut dan menyerah kepada sekutu demi memanfaatkan momen tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang dan tetap memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, terjadilah peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Menindaklanjuti peristiwa proklamasi tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Demikianlah uraian mengenai kronologi serangkaian peristiwa bersejarah yang melatar belakangi berdirinya NKRI. Yang kedua, makna NKRI. Makna NKRI sebagai berikut. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Yang ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang keempat, keutuhan sumber daya alam dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna. Dan yang kelima, keutuhan penduduk dan sumber daya manusia yang meliputi orangnya, status, keselamatan, hingga kesejahteraan. Tujuan dan fungsi NKRI. Tujuan dan fungsi NKRI terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dimulai sekitar abad ke-12 pada masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang digubah pada masa kekuasaan Raja Rajasa Negara Majapahit yang tersohor yaitu Hayam Wuruk. Kakawin Mpu Tantular mengajarkan toleransi antar agama dan menjadi ajaran yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Frasa Bhinneka Tunggal Ika dimuat dalam tulisan berjudul Verspreid Geschriften
yang ditulis oleh seorang orientalis ahli bahasa Belanda bernama Johan Hendrik Kersperken. Tulisan Hendrikken tersebut dibaca oleh Muhammad Yamin sekitar 7 abad setelah Kakawin Sutasoma dibuat. Muhammad Yamin kemudian membawa frasa tersebut pada sidang PPU-PKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kemudian dimasukkan ke dalam Garuda Pancasila. Lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadri dan diumumkan ke publik pada tanggal 15 Februari 1950. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa serta menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Makna dan fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Bangsa Indonesia sudah lama hidup di dalam keanekaragaman. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat. Adapun beberapa fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat yaitu 1. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. 2. Membangun kehidupan nasional dan toleran. 3. Sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. 4. Membantu mewujudkan cita-cita luhur bangsa. 5. Membentengi perdamaian Indonesia. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki 4 prinsip penting yaitu 1. Common Denominator. Artinya, semboyan negara ini dijadikan cara untuk mencari prinsip yang sama dalam setiap keberagaman agama, budaya, ras, dan bahasa. 2. Bersifat inklusif. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga toleransi, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia semakin kuat. Ketiga, bersifat universal dan menyeluruh. Artinya, semboyan negara ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Sifatnya konvergen. Artinya, keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa seharusnya tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan harus dijadikan dasar untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Hubungan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan hasanah sosiokultural. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lain hingga berakibat pada terpecah belahnya NKRI. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, pembangunan karakter bangsa sangat diperlukan. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Maka dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal dasar dalam implementasi pencapaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.